Baik, izin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurulillah, summa syukurulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakallah khairan kasiran. Jazakumullah khairan kasiran bihudurikum fi hadal lail. Awalan haya naftati hadal majlis bikiro ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, kemudian semua sudah sholat isya ya dan menyiapkan kopinya. Oke, nggih. Jangan lupa untuk presensi di Edu nggih. Kemudian nanti ada tugas pengganti presentasi. Ya, ya mungkin pematik ya, sekitar setengah jam. Ya. Kemudian jika ada diskusi, kalau tidak ada ya langsung lanjut mengerjakan tugas on Edu ya. Oke, saya kira itu. Pada malam hari ini kita akan sama-sama ya mengulik lagi ya wawasan kita tentang jual beli dalam perspektif Islam ya dalam sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah ya yang tentu kita maknai as-solih likulli zaman wal makan yang agar tetap relevan sesuai dengan semangat zaman dan tempat ya atau arena. Oke, jadi nanti eh, tidak perlu menunggu slide saya selesai ya kalau ada yang ingin diskusi. Oh, mohon maaf ini. Saya salah ngeklik ternyata. Oh, oke, oke. Belum muncul. Oke. Ya, ada 6 poin ya yang coba kita telaah. Pertama, definisi dan dasar hukum jual beli al-bai. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat sah jual beli dalam perspektif Islam. Kemudian prinsip-prinsip jual beli menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, macam-macam jual beli. Yang kelima, jual beli yang sah dan yang tidak sah. Dan yang terakhir, ya praktik jual beli kontemporer dalam perspektif muamalah Islam. Ya, saya ulangi, jadi nanti eh, setiap slide kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya, nggak perlu menunggu presentasi selesai. Ya, mudah-mudahan maksimal 1 jam ya untuk materi. Pertama adalah definisi ya dan dasar hukumnya. Ya, sebelum masuk ke sana kita perlu memahami kaidahnya. Ya. Kalau al-bai jual beli kan dalam arena muamalah kita pahami dulu bagaimana perbedaan ya, kaidah ibadah dan juga kaidah muamalah. Pertama, dalam kaidah ibadah itu berlaku as al aslu fil ibadah al khutr. Ya, jadi asal hukum dalam ibadah itu dilarang. Jadi intinya ya kita tidak boleh beribadah ya, melakukan ibadah kecuali ada perintahnya ya. Ya kalau nggak ada ya nggak usah diadakan ya. Nah, ini berlawanan dengan kaidah muamalah ya. Kaidah muamalah al aslu fil asya'i al ibahah. Justru dalam muamalah segala sesuatu itu dibolehkan, ya, dihalalkan. Hatta ya dulu ala dalili tahrim. Sampai ada eh, dalil yang mengharamkannya. Ya, ya bisa berupa langsung dari teks ya Al-Quran hadis ataupun dari
fatwa ya maupun apa putusan ya. Nah, ini kaidahnya jadi harus kita pahami di sini bahwa eh, dalam muamalah ya tentu jauh lebih banyak yang dihalalkan ya daripada yang diharamkan ya. Karena itu ya tidak elok ketika eh, yang halal yang halal atau yang boleh itu lebih banyak daripada yang haram, justru kita masih mencari hal-hal yang dilarang. Menurut Lughawi ya artinya ya ini yang saya highlight kuning ya memindahkan hak milik terhadap benda atau jasa ya boleh ya kalau sekarang. Kemudian istilahi baik Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i ya intinya sama ya pertukaran suatu harta. Nah, cuman kalau Imam Syafi'i ini lebih detail ya. Yang keduanya boleh ditasarufkan dengan ijab kabul dan menurut cara yang diizinkan oleh syariat. Ya ini sebagai apa pengingat ya, terhadap definisi jual beli tadi. Ya, intinya ada proses ya, ada transaksi ya, baik itu berupa apa produk fisik ya maupun service atau jasa non fisik. Kemudian ya baik war riba, jual beli dan riba. Ya. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 ini ya yang saya highlight ini ya dengan green, yellow, blue. Wah. Jadi mereka awalnya menganggap ya innamal bai mislu riba, bahwasanya jual beli itu seperti riba ya. Anggapan orang-orang kafir Quraisy seperti itu ya. Karena sama-sama ada selisih ya. Eh, Beli barang berapa ya tentu dalam jual beli kalau ingin untung ya ada selisih. Begitu juga dengan pembiayaan ya. Kalau ingin untung ya ada selisih ya. Kemudian ditegaskan bahwa wa ahalallahul bai wa harramar riba. Nah, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini riba ini kan debatable ya. Syariatnya semuanya menyepakati ya bahwa riba itu haram. Tapi apakah setiap bunga itu menjadi riba, otomatis riba? Apakah setiap selisih margin itu otomatis dikatakan riba? Dalam satu ayat dikatakan bahwa wala takrobur riba ad'afan mudo'afan. Janganlah kamu mendekati riba yang ad'afan mudo'afan, yang berlipat ganda. Ya. Di sini kan bisa ditafsiri, oh riba yang nggak boleh itu yang berlipat ganda, yang eksploitatif, ya, yang sangat merugikan. Ya. Misalnya kita mengacu kepada beberapa fatwa, ya, eh, di fatwa Muhammadiyah, ya, terkait kita dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan, difatwakan pertama bahwa jika kita bertransaksi dengan bank atau lembaga keuangan milik pemerintah, walaupun itu konvensional maupun syar'i, keduanya boleh karena kemaslahatannya lebih luas. Tetapi berbeda ketika kita bermuamalah dengan lembaga keuangan swasta. Ya, maka yang dibolehkan lembaga keuangan swasta yang syar'i, yang syariah, ya, baik itu bank maupun koperasi. Tetapi jika itu non syar'i tidak dianjurkan. Ya karena kemaslahatan bank swasta itu tidak seluas milik bank pemerintah. Dalam arti keuntungan lebih untuk para pemilik modal ya. Nah, ini dari sini kelihatan. Kemudian yang kedua, dari perspektif tadi ya, ad-afan mudo'afan, wala taqrabu wala takulur riba
ad'afan mudha'afan, dan janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Bagaimana? Apa ukuran itu dikatakan berlipat ganda ya? Ada ukuran eh, regulasi ya atau kecenderungan umum. Misalnya dalam bukunya Pak Nurholis Majid itu mengatakan sesuatu yang baik itu ya sesuai regulasi ya. Dalam hal ini misalnya ada tiga ya, sesuai kitab suci, sesuai regulasi, kemudian yang sesuai hati nurani yang ketiga ya. Nah, dalam hal ini sesuai regulasi. Misalnya pemerintah menetapkan suku perbankan. Ya artinya dikatakan itu tidak ad-afan, ya tidak jauh dari nilai itu ya, suku bunga ditetapkan pemerintah atau tidak jauh dari inflasi. Ya, karena itu pun masih melihat tenornya ya, melihat tenornya, jangka waktunya. Ya secara analogi ya atau kias, misalnya eh, kita minjam uang ya, katakanlah 1 juta ya, tenornya 10 tahun. Apa iya 10 tahun yang akan datang kita juga mengembalikan senilai 1 juta? Apakah ini fair itu kan? Kan tentu nilai 1 juta sekarang dengan 1 juta 10 yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kan sudah berbeda ya. Nilainya tergerus oleh inflasi. Nah, karena prinsip yang berkeadilan ya setara sesuai nilainya. Maka ini ada beberapa pendapat eh, yang memang riba diharamkan itu yang berlipat ganda, yang mencekik ya, yang tidak wajar itu ya, yang tidak wajar jauh dari batas kewajaran. Karena itu tadi misalnya ketika kita minjam 1 juta baru dikembalikan 10 tahun yang akan datang dengan angka yang sama 1 juta itu kan tidak fair ya. Tentu harus disesuaikan lagi ya. Yaitu di situ menjadi selisih ya, bunga menjadi eh, bisa jadi menjadi tidak haram. Karena dalam Islam yang ditekankan itu kan prinsip-prinsip universal ya, keadilan. Ya, kalau 1 juta sekarang dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang tentu sudah tidak fair itu ya. Ya, kemudian rukun dan syarat sah jual beli, ya, ini cepat saja ya. Ya ada al-akidain, ya, dua orang yang melakukan akad. Ya, nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian bukan jual beli ya. Kemudian al-maqud alaih, ya ada yang diakadkan dan ada ijab wa qabul. Ada dua orang yang berakad tapi tidak ijab kabul ya tidak jadi sah. Artinya tiga unsur ini terpenuhi. Kemudian, agak cepat ya. Ketiga, prinsip-prinsip jual beli dalam perspektif Islam. Pertama ini halalan wa toyiban ya. Tidak sekedar halal ya, tapi toyib. Bagaimana baik kita sebagai seller maupun buyer ya eh, menjunjung tinggi nilai-nilai ini ya. Apa yang kita jual, apa yang kita beli, utamakan yang wajib ya. Kalau halal yang wajib dan utamakan itu membawa kebaikan. Disinilah apa kekafahan Islam ya. Tidak sekedar halal, tapi bagaimana itu membawa kemakrufan atau kebaikan. Karena ada sesuatu yang halal, tapi itu nggak baik kalau kita konsumsi di saat-saat tertentu. Ya, insya Allah sudah paham, apalagi ini calon nakes berkemajuan ya. Kemudian antara dimingkum ya, adanya prinsip kerelaan di antara eh, dua pihak yang melakukan akad. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Tentu saja antara dimingkum ini kerelaan di antara kamu sekalian ini ya, atas dasar kejujuran ya, transparansi, eh, anu
rela tapi nggak tahu yang satu dibohongi, ya azas kerelaannya menjadi gugur itu ya. Kemudian azas kejujuran dan transparansi serta keadilan, ya tidak zalim. Nah, ini eh, yang dipegang nilai esensinya ya, keadilannya ya. Itu yang harus dijunjung tinggi. Kemudian tidak mengandung riba. Ya, jual beli kok mengandung riba? Ya. Padahal biasanya riba itu kan ada di pembiayaan atau pinjaman. Jual beli bisa mengandung riba, ya, ketika itu kemudian apa, nilainya tidak, atau nilainya afan mudo afan ya. Kemudian nilainya berlipat ganda. Nah, misalnya apa? Beli handphone ya. Kalau cash tunai keras 2 juta ya. Tapi kalau di kredit jadi misalnya 4 juta, padahal dalam tempo tidak sampai 3 bulan atau 1 tahun, yaitu bisa dikatakan berlebihan ya. Eh, Ya ada, kalau ingin batas wajar ya ikut saja apa standar umum yang diterbitkan oleh perbankan, ya perbankan pemerintah ya, yang relatif lebih terjangkau. Itu insya Allah tidak riba ya dalam perspektif fatwa tarjih. Nah, kemudian jelas akadnya dan objeknya. Ya, Ya, ini kadang eh, akad di apa di transaksi online itu kurang detail ya. Tapi karena memang wataknya kan seperti itu, kecepatan. Sehingga perlu juga kita lebih teliti ya ketika melakukan transaksi online. Nanti ada ya pembahasan khusus. Kemudian tidak bertentangan dengan syariat ya. Dalam hal ini jelas ya, tadi halalan thayyiban dan juga memegang prinsip-prinsip etika universal ya, dan memberi manfaat atau maslahat, ya, kemaslahatan jual beli yang kita lakukan, bukan sebaliknya. Oke, dari sini barangkali ada yang ingin merespon ya, boleh di apa chatroom atau resen ya, atau apa, langsung open your mic boleh ya. Saya cek dulu nih. Oke, belum ada. Nah, tadi ini ya terkait prinsip-prinsip jual beli syariah atau dalam perspektif Islam. Kita pertama melihat makosid syariah atau tujuan dari syariah itu sendiri. Ya, dalam makosid syariah klasik ya, ini Imam Shatibi, ini makosid syariah klasik. Ini ada 5 ya. Pertama adalah hifdzuddin ya, menjaga agama. Artinya apa? Ketika kita melakukan transaksi jual beli, bermuamalah, jangan sampai kita dijauhkan dari agama ya, nilai-nilai agama, ya, akhlak, etika, moral, syariat, kehalalan dan keharaman. Jangan sampai kita melakukan jual beli justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya sebaliknya ya. Kemudian malah mendekatkan ya, karena jual beli dilakukan dengan baik, benar ya, sesuai ketentuan. Yang kemudian adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa ya. Jangan sampai ya kita menjual atau membeli sesuatu yang justru itu mengancam kesehatan kita ya, mengancam jiwa kita, bahkan keselamatan kita. Kan ada itu ya. Kemudian hifdzul akal ya, menjaga akal. Ya, dalam arti kita dalam bertransaksi jual beli jangan kelihatan, maaf, jangan apa? Bukan kelihatan. Jangan kehilangan akal sehat itu ya. Wah, ada promo gila-gilaan.
kemudian karena nafsu akal sehatnya hilang, diborong, padahal tidak begitu perlu ya. Nah, itu jual beli itu ya harus menjaga kewarasan. Hifdzul akal, menjaga kewarasan akal sehat kita. Ya, yang rasional ya, termasuk dalam berinvestasi. Kalau ada harga yang tidak rasional ya eh, kecenderungan umumnya berbau penipuan itu ya. Kalau harganya tidak rasional. Ya walaupun mungkin ada yang benar karena sangat butuh, tapi kecenderungan umumnya eh, ada unsur penipuan. Ya, ini hifdzul akal, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasl ya juga menjaga keturunan ya bisa dimaknai menjaga keluarga kita agar tetap sakinah. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal yaitu menjaga harta dalam bertransaksi jual beli. Dalam arti ya jangan tusrif ya berlebihan, jangan israf berlaku boros itu yang pertama dalam menjaga harta kita. Eh, yang lebih kontemporer ini, misalnya Jasa Auda, ya bagaimana harga harta kita juga malah berkembang ya, supaya kemaslahatannya lebih luas. Ya, kalau Jasa Auda ini makosid syariah kontemporer ya, dengan 6 teori sistem. Ya, ada cognitive nature, wellness, ya, openness, keterbukaan, ada keterkaitan ya. Jadi antara 5 ini, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl, hifdzul mal ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta ini tidak bisa dipilih-pilih. Bagaimana kelimanya ini tetap terjaga secara seimbang. Kemudian multidimensi, melihat dimensi-dimensi lain ya, memperhatikan, menimbang dimensi-dimensi lain. Purposefulness, ya, ya sesuai dengan tujuan makosid syariah, membawa kemaslahatan ya, yang berujung rahmatan lil alamin. Macam-macam jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah, tadi sudah nggih. Kemudian jual beli fasid, ya, jual beli yang rusak. Ya, jual beli yang rusak atau jual beli yang cacat ya. Baik cacat secara akad ya maupun cacat karena apa penunaiannya tidak sempurna atau rusak barangnya atau sudah expired itu ya. Ini bisa menjadi rusak ya. Penting ini ya. Kemudian jual beli horor yang samar-samar tidak jelas ya ini. Jual beli riba tadi ya jual beli dengan cara kredit tapi kemudian kreditnya itu eh, tidak apa tidak mencerminkan keadilan bagi eh, kedua belah pihak atau salah satu pihak gitu ya. Ada yang dirugikan. Ya walaupun antara dimingkum ya harus bisa dipastikan itu dalam batas harga yang wajar. Ya kalau di era informasi ini ya tentu jauh lebih mudah kita ketika apa ingin mengetahui kewajaran suatu harga atau barang. Tinggal googling gitu ya, tinggal searching atau nanya AI ya, ChatGPT. Ya, penting itu ya. Kita tidak boleh anti AI, tapi kita juga jangan fanatik terhadap AI. Ya pertama, kalau kita anti AI ya kita akan eh, tertinggal ya dari yang lain. Kalau kita terlalu fanatik juga keliru ya, karena bagaimanapun AI ini ya buatan manusia ya. Ya ibarat Allah dengan manusia ya. Kalau Allah membuat yang membuat sebagai Kholik sang pencipta
ya tentu eh, seharusnya lebih, ya bukan pasti ya, bukan seharusnya, pasti lebih hebat, lebih jenius daripada manusia. Begitu juga manusia dengan IA ya. Ya karena bagaimanapun AI ya mengambil data juga dari manusia ya. Cuman kehebatannya cepat itu ya. Diberi apa file 30 halaman dalam sekian detik sudah bisa meresum ya. Cuman di kecepatannya. Nah, kan kita nggak mungkin membaca apa membaca artikel 30 halaman tidak sampai 5 menit katakanlah, kan tidak mungkin. Tapi bisa ya unggul di kecepatan. Eh, Cuman harus melihat juga ada yang pro yang berbayar dengan tidak. Itu juga hasilnya berbeda. Bahkan sama-sama tidak berbayar dengan device lain hasilnya juga berbeda. Apalagi antar IA ya, ada apa? Ada Gemini, ada Meta, ada ChatGPT. Dengan prompt yang sama hasilnya bisa beda. Nah, tapi itu kemajuan bahasa sehingga kita bisa eh, menemukan banyak referensi harga. Kemudian jual beli najasi, ada rekayasa harga. Ya, kalau dulu sulit, kalau sekarang merekayasa harga mudah untuk ketahuan ya. Oh, dulu pura-puranya apa cuci gudang, diskon besar-besaran. Padahal harganya memang seperti itu. Ya. Ada rekayasa harga. Atau mungkin di ini ya kayak marketplace itu kadang kalau kita nggak teliti itu ya apa ya ya ketipu atau eh, tidak sesuai ekspektasi kita ya. Kadang di apa di template awal, di tampilan awal itu ya, lewat awal harga murah. Tapi ketika diklik ada yang lain. Oh ternyata ini harga yang paling murah ya. Ternyata dengan minim ya, apa dengan fitur yang minim. Kemudian ikhtikar, penimbunan. Wah, ini kita lihat konteksnya juga ya. Eh, Ketika itu suatu barang ya yang sangat dibutuhkan seperti bahan pokok sengaja ditimbun biar langka terus harganya naik kemudian baru dijual ya jelas itu ya bukan hanya ikhtikar tapi juga sebenarnya najasi ya rekayasa harga. Ya saya kira bisa ya di apa eh, dianalisa gitu ya. Kemudian jual beli salam, jual beli dengan pesanan ya. Kita membayar tunai di awal ya, kemudian barang datang kemudian. Ini eh, beberapa aspek juga harus terpenuhi secara paripurna ya. Ya misalnya pengiriman waktu pengirimannya ya, termasuk saya itu pernah ya dijanjikan dikirim tanggal 25. Ternyata dikirim tanggal 21 tanpa pemberitahuan, sehingga barang itu tertolak ya oleh orang di rumah karena tanggal 21 merasa tidak memesan apa-apa. Dibuka takut ya. Ya walaupun sebenarnya harus nggak apa-apa sebenarnya. Dibuka, unboxing, kemudian di video. Eh, tapi yang fair tentu harus dengan pemberitahuan. Ada apa? Perubahan jadwal pengiriman ya. Barang harus sesuai. Apalagi itu terkait apa barang-barang yang expired gitu ya. Kemudian jual beli murabahah. Murabahah itu ya jual beli yang ada di lembaga keuangan, baik perbankan maupun koperasi. Membeli motor misalnya lewat koperasi, eh, ya tentu karena lewat koperasi ya pasti kredit ya, apa berjangka.
koperasi belinya atau lembaga keuangan belinya berapa, dijual berapa. Itu kan sebenarnya ya sama ya dengan jual beli. Cuman perbedaannya di kredit. Ya, sehingga apa? Ya keuntungannya di situ. Keuntungannya dibagi ke dalam beberapa bulan. Kemudian jual beli online ya, jual beli kontemporer. Wah, ini sangat menarik ya. Bahkan ini 24 jam nonstop jual beli online. Bahkan ada yang live streaming sampai jam 4 ya, 24 jam live streaming terus. Nah, ya tentu prinsip-prinsip universalnya itu tidak berubah ya, baik di online maupun offline. Yang berubah adalah dalam tataran teknisnya ya. Eh, Ya karena beda ini ya, beda arena. Tadi ya sudah ya, jual beli sah dan tidak sah ya. Jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Nah, tadi sudah ya disebutkan. Nah, jual beli tidak sah ya sebaliknya ya. Dianggap tidak sah jika melanggar ya, rukun, syarat, prinsip syariah. Ini terakhir ya. Apa? Praktek jual beli kontemporer ya dalam perspektif muamalah Islam. Ini sebagai pemantik ya. Pertama adalah dalam e-commerce ya, atau apa ya, marketplace itu ya. Ya, praktek jual beli ini sekalipun sudah berlangsung cukup lama ya, tentu dengan kemajuan digital ini ya, banyak hal-hal yang baru ya, pengembangan-pengembangan baru yang sebenarnya secara teknologi itu ya dimaksudkan untuk memudahkan yang pertama ya, untuk efisiensi juga ya. Karena bahkan apa, beberapa industri itu ya, termasuk industri keuangan, bahkan industri kesehatan ya, ya sudah mengarah ke digitalisasi ini ya. Bahkan di Amerika itu grup Mercedes-Benz ya, yang kita kenal mobil. Di sana mereka membuat hospital lah itu ya, ya yang benar-benar digital lah. Jadi eh, dokter ya, terutama dokter spesialis itu tidak bertemu dengan pasien, tapi mereka berada di sebuah gedung ya, yang mana di situ terhubung dengan beberapa rumah sakit milik mereka ya. Tinggal apa, semacam memberikan arahan. Atau mungkin ke depan dengan IA ya tentu lebih canggih ya. Bahkan dalam IRM misalnya ya, rekam medis elektronik itu ada yang sudah menggunakan AI ya. Jadi dokter itu tidak perlu menulis di rekam medis, bahkan menulis digital tidak perlu. Namun ketika dokter berbicara, itu sudah terekam otomatis lewat AI, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ke elektronik, em, apa, rekam medis itu ya. Itu sudah ada ya. Itu sedang juga kalau di Indonesia itu infonya, eh, saya nggak tahu sudah berjalan atau belum oleh Siloam ya, Siloam Sport Hospital lah. Kemudian yang kedua adalah cashless, ya uang tak berwujud dan digital payment. Ya ini yang pemahaman lama ya, pemahaman klasik bahwa jual beli harus nyata barangnya. Ya, ya itu namanya juga klasik ya, sudah ketinggalan. Yang terpenting adalah bukan itu dalam bentuk produk, barang berwujud, ya, tangible, atau service data, atau intangible aset yang tidak berwujud. Tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya, ya, baik berwujud atau tidak berwujud. Ya mudahnya kan seperti pulsa kuota, itu kan tidak berwujud ya, tapi kita merasakan manfaatnya ya dengan membeli barang yang
goib itu tadi ya. Barang goib tapi nggak benar-benar goib ya, karena bisa dirasakan. Kemudian eh, dropshipping. Ya, insya Allah sudah paham semuanya. Ya, itu sah-sah saja ya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ya, prinsip-prinsip universal, etika ya, sesuai apa akad ya, tidak wan prestasi. Kemudian jual beli kredit ya, yang tadi kemudian dikatakan jual beli riba. Ya dilihat dulu ya, kreditnya seperti apa, afan mudo afan enggak ya, apa eksploitatif enggak, eh, di luar kewajaran tidak, itu kan. Kan bisa lihat, membandingkan lah ya. Ya paling mudah ya membandingkan dengan apa eh suku bunga atau ya bunga pinjaman bank pemerintah ya. Jadi itu bisa dijadikan acuan ya, karena itu sah ya sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh eh, pemerintah. Kemudian trading dan investasi digital ya, ini menarik ya. Misalnya terkait fatwa terakhir tentang apa kripto ya, mata uang virtual atau Bitcoin ya, yang itu ya debatable juga. Ada yang mengatakan tetap sah ya, tetap sah sebagai investasi, tetapi tidak boleh untuk apa mata uang ya, untuk jual beli. Nah, untuk investasi boleh, tapi ada juga yang mengharamkan, bahkan ada yang mengidentikan dengan apa al-maisir, dengan judi seperti itu. Ya tentu harus dipelajari lagi ya. Bahwa kalau kemudian dikatakan haram karena ada yang rugi atau banyak yang rugi, ya jangankan apa bisnis online itu ya, bisnis nyata pun banyak ya. Bukannya banyak, lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Ya karena memang bisnis itu ya tidak mudah ya. Ya kalau bisnis mudah ya banyak yang jadi orang kaya. Bisnis itu membutuhkan ya banyak hal ya. Eh, Ya tentu yang pertama adalah kesungguhan ya, ketekatan, tidak mudah menyerah ya. Ya punya ilmunya itu ya, penting lagi. Ya walaupun ilmu itu didapatkan secara otodidak atau tidak melalui lembaga formal, tapi dengan pengalaman. Ya apalagi sekarang ya, pendidikan itu kan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Di luar pendidikan formal kita ya banyak ya, banyak cara ya untuk upgrade diri. Bisa rutin membaca buku, jurnal ya setiap hari, ya walaupun 1 jam. Bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube ya, tayangan-tayangan yang ilmiah, ya, itu kan banyak. Apa saja sekarang mudah kalau kalau sekedar ya mencari wawasan. Ya tentu yang lebih ya saya katakan sebenarnya lebih baik ya, kecenderungan umum lebih baik ya menempuh pendidikan formal. Ya, ini harapannya ya teman-teman jangan puas hanya di S1 atau di profesi. Ya syukur bisa S2, S3 ya. Ya nanti kalau ada S4 ya S4, S5 atau jadi guru besar semua yang di sini ya. Amin. Oke. Saya kira itu ya, ini di kolom chat ya tidak ada apa eh, belum ada yang ingin tanyakan, bisa kita tutup ya. Silakan setelah ini langsung pindah eh, ke Edu ya untuk mengerjakan tugas sebagai pengganti tugas presentasi. Saya kira itu nih. Mudah-mudahan apa yang kita kulik ya pada malam hari ini eh, bisa kita petik ibroh pelajaran dan hikmahnya dan kita amalkan. Haya nahtatim hadal majlis bi qiraati hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbil Oke, alamin. jazakallah ya, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yes, you're welcome. Saya izin end meeting.